Alhamdulillah pagi hari ini semua pegawai negeri kumpul dalam satu masjid di Ponorogo. Mudah-mudahan semua pegawai negeri yang meninggalkan tugas kantor untuk bertaklim, mudah-mudahan semuanya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarganya sudah dibarokai, atasannya mengizinkan semuanya sehingga manfaat ilmunya. Amin Allahumma amin. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dituntun oleh Allah untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita yang kemarin adalah sampai pada perempuan-perempuan yang haram dinikahi sementara, selamanya apa sementara kemarin? Selamanya, berarti selamanya sekarang haram dinikahi sementara. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi temporal niku berarti sementara. Sampun sampai pada karena sesuatu yang bersifat insiden, menikahi wanita yang beriddah dari suaminya, betul? Sudah? Oke. Gitu. Loh, kok diulang? Adalah 1 sampai haram menikahi wanita yang sedang ikhram, sudah berarti? Langge yang sementara sudah semua. Sampai terakhirnya apa niku? Terakhirnya apa itu? Wanita ya haram orang kafir menikah dengan wanita muslimah. Haram bagi laki merdeka menikahi budak, sudah? Oke. Iya dah. Mantuk-mantuk doa ya. Musoharo. Nangis. Musoharo. Sudah kayaknya. Sementara karena pernikahan ya, diantaranya adalah musoharo. Kita baca dulu aja ya, untuk menyesuaikan dengan punya jenengan. Perempuan yang dinikahi temporal, haram menikahi perempuan secara temporal. Temporal niku sementara. Siapa saja yang perempuan itu tidak boleh dinikahi yang sifatnya sementara. Yang pertama adalah haram karena penggabungan, berarti menggabungkan 2 perempuan bersaudara. Loh kan ngoten? Bersaudara niku bagaimana? Bisa bersaudara kandung, bisa bersaudara ponaan dan bule, bude, tante. Maka itu tidak boleh. Saya dinikahi oleh suami saya, bibi saya juga dinikahi oleh suami saya, maka dua-duanya batal secara hukum. Apakah dari awal menikahi saya sudah batal? Tidak. Kalau dua-duanya dinikahi bersamaan dalam 1 hari, maka sejak itu sudah batal. Tapi andaikan menikahi saya di tahun 2010, 2015 menikah lagi dengan bule saya, tante saya, bibik saya, ponakan saya, kalau turun ke bawah berarti anak-anaknya saudara saya, maka sejak di tahun 2015 itulah kedua-duanya pernikahannya rusak.
Kan gitu. Jadi tidak kemudian sejak awal itu rusak badan. Begitu digabungkan dua itu menjadi satu, maka kemudian dua-duanya rusak, bukan salah satu, menjadi dua-duanya rusak. Wonten ngoten niku Bu. Wonten. Iki sementara. Sementara itu maksudnya kalau seandainya saya sudah tidak ada, ganti ke ponaan saya, ganti ke bule saya, bibi saya, maka mboten apa. Naik ranjang, turun ranjang. Tapi ini kedua-duanya masih ada, dua-duanya digabung menjadi satu, maka dua-duanya pernikahannya rusak. Lu ada ini diteruskan sampai beranak pinak dua-duanya. Wallahu a'lam. Yang jelas syariatnya sudah tidak boleh. Menggabungkan seorang wanita dengan bibinya sama itu tadi. Kemudian yang haram karena sesuatu yang bersifat insiden, yaitu haram kan itu tadi. Yang pertama adalah haram karena penggabungan, berarti perempuan digabung dengan perempuan yang lain. Sekarang haramnya karena sesuatu yang bersifat sementara atau insiden, maka diantaranya adalah haram menikahi wanita yang beriddah dari suaminya. Ngeten niki nggih wonten Bu, tidak hanya sekedar sinetron, tapi di dunia nyata nggih wonten. Ya napa niki contohnya, perempuan sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja dengan suaminya, setelah ditalak oleh suaminya atau menghulu istrinya itu kepada suaminya, belum selesai prosesnya, belum selesai masa iddahnya, tapi sudah dengan laki-laki lain. Gila Bu? Sudah dengan laki-laki lain. Ngapunten, dengan laki-laki lain itu kalau ada orang perempuan yang kemudian berdua-duaan dengan orang laki-laki yang bukan mahram, walaupun mohon maaf tidak sampai pada perbuatan yang hubungan suami istri, maka berdua-duaannya itu saja sudah tidak boleh. Okay. Jadi maksudnya PDKT dulu, maksudnya ta'aruf, tapi masa iddahnya belum selesai, maka mboten angsal. Harus betul-betul karena pernikahan itu adalah sakral, pernikahan itu suci, maka mulai prosesnya harus sudah diatur secara suci, agar pernikahan itu nanti membawa keberkahan di dalamnya. Karena pernikahan itu tidak hanya sekedar menggabungkan dua manusia untuk di dunia saja, tapi harapannya adalah sampai nanti di akhirat, yang dua-duanya kebahagiaan dirasakan di dunia ini bisa nanti sama-sama dirasakan di surganya Allah. Maka mulai prosesnya pernikahan sudah harus diatur dengan sebaik mungkin. Hati-hati pada anak keturunan kita, hati-hati pada seluruh kerabat kita yang ada hubungan darah dengan kita. Kita yang faham dengan itu maka harus diberikan pengertian. Kalau seandainya ada orang yang sudah bermasalah dengan suaminya, kemudian masih belum selesai proses permasalahan itu, tapi kemudian sudah dekat dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki Bu ngapunten, walaupun kita nggak setuju dengan itu, andaikan, tapi boleh kalau laki-laki secara syariatnya. Ngoten kan Bu? Wong laki-laki ndak pakai iddah, laki-laki boleh double. Lah kita itu pakai iddah karena untuk mengetahui barangkali di dalam rahim kita ini ada janin. Di samping itu walaupun kita sudah tidak kemudian ingin mempunyai keturunan lagi, itu harus dibersihkan. Lah bersihnya rahim itu agar tidak tercampur, walaupun nanti tidak menjadi janin, itu dibersihkan adalah lamanya itu selama masa iddah. Karena perempuan itu dibatasi oleh masa iddah itu bau, bahasanya fikih, bau orang laki-laki yang pertama itu akan hilang selama masa iddah. Kalau tidak pakai iddah maka baunya bercampur menjadi satu. Wallahu a'lam baunya apa iki gak ngerti. Gitu. Nggih.
Itu yang pertama. Jadi wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Di surat Al-Baqarah ayat 235, janganlah kalian berazam mawon Bu, mboten angsal. Azam. Azam ini kenapa, Bu? Ya apa coba cerita nono aku tentang azam ini kan. Berazam nih Bu, kita menginginkan sesuatu tapi niatnya sekarang, pelaksanaannya nanti. Itu namanya azam. Ya, jadi kalau seandainya pokoknya yang jelek-jelek itu tak contohkan di saya mawon, jenengan baik-baik semuanya. Jadi begini, andaikan saya kemudian gitu dalam masa iddah itu terus kemudian saya menginginkan saya nanti tak mendekati itu dan lain sebagainya, itu kan masih azam. Gitu kan masih azam itu. Niat tapi belum niat niku ngeten, bahasa niat itu. Sekarang berniat, sekarang dilakukan, itu namanya niat. Kalau sekarang menginginkan tapi pelaksanaannya nanti itu namanya azam. Lah berazam mawon mboten asal itu tadi Qur'annya. Wala ta'zimu qadatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Sehingga jelas selesai masa iddahnya. Oh kayak berisik nggih. Enggak dah. Kalem. Pembuatan. Ya nanti pelaksanaannya iya, tapi nanti sesuai dengan yang diniatkan. Saya contohkan seperti Rasulullah. Pada saat di bulan Muharram tanggal 10 itu ada puasa Muharram. Namanya puasa apa? Tanggal 10 sing delep kok loro, kok 2, 1 aja. Di tanggal 10 Muharram puasa apa? Asyura. Lho situ ayo jadi tasu'a. Asyura. Gitu. Kalau yang saya tanyakan tanggal 10. Tanggal 10 puasa Asyura. Kan ngeten. Rasulullah datang ke Madinah. Iya, kayaknya berisik nggih. Biar tenang dulu. Duduk, tenang. Boten, boleh baru datang. Nggih. Jadi begini, Rasulullah pernah hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah, sampai di Madinah tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram penduduk Madinah semuanya berpuasa. Rasulullah tanya, puasa apa ini? Saya puasa muasani Nabiullah Musa alaihissalam yang selamat dari kejaran Fir'aun. Jawaban Rasulullah, oh kalau begitu aku lebih berhak puasa daripada kamu. Rasulullah diprotes oleh para sahabat, ya Rasul, panjenengan kan melarang beribadah untuk sama dengan ibadahnya orang lain, sedangkan itu adalah ibadahnya orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah, laula an asyukku ala ummati, andai tahun depan aku masih hidup, kata Rasulullah. Andai tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa di tanggal 9. Sehingga biar tidak sama dengan orang Yahudi. Tapi ternyata tahun depan Rasulullah sudah wafat. Itu namanya azam. Andai tahun depan Rasulullah masih hidup, pasti. Jangankan yang sudah diazamkan, yang belum diazamkan saja dilakukan. Tuh jenenge. Berarti tanggal 9 itu bagaimana? Sehingga Rasulullah kemudian memberikan 3 arahan. Setelahnya Rasulullah sehingga memberikan 3 arahan. Agar tidak sama dengan orang Yahudi, maka berpuasalah di tanggal 9 dan 10. Kalau enggak mampu tanggal 9 dan 10, kalau kemudian mampu ya 9, 10, 11. Gak mampu 10, 11. Gak mampu 10 saja. Ada 3 tingkatan. Masa mboten mampu puasa 2 hari. Berikutnya adalah yang perempuan haram dinikahi secara insidental, temporal, sementara. Haram menikahi istri yang sudah ditalak 3. Ditalak 3 berarti haramnya itu kan belum diselingi oleh laki-laki lain.
Andaikan kok perempuan itu sudah diselingi oleh laki-laki lain, maka keharaman itu hilang. Faham? Diselingi oleh laki-laki lain. Menikahnya harus menikah sesungguhnya. Tidak boleh menikah gurauan, tidak boleh menikah bayaran. Umpamanya ada kepala, gitu, kepala pimpinan, terus kemudian punya bawahan, bawahannya dikasih tahu nikahono istriku, tapi awas jangan diapa-apakan, nanti kamu tak bayar. Umpamanya nikah sesungguhnya sudah, akad nikah terjadi tapi belum diapa-apakan, maka walaupun sudah dinikahi secara sah resmi tidak akan bisa menghalalkan. Kenapa? Karena syaratnya harus sudah digauli. Yang bergaul sesungguhnya senang sama senang, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dan lain sebagainya, hanya sekedar untuk menghalalkan. Mboten saged, ya toh, tidak boleh. Jadi napa tanyaan? Ya napa? Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, kemudian belum diselingi oleh laki-laki lain, yang laki-laki sudah nikah dengan perempuan lain, setelah itu cerai dengan perempuan yang lain itu, balik lagi kepada istrinya yang lama dulu itu, tetap masih tidak boleh. Karena yang harus diselingi adalah perempuan, bukan laki-lakinya. Kalau laki-laki kan double 3 ini kebetulan apa-apa, sah-sah saja. Yang harus diselingi adalah perempuan. Kenapa itu? Karena untuk mengembalikan hak talaknya suami kembali ke 3 lagi. Kalau tidak diselingi dengan pernikahan perempuan itu, maka dia sudah tidak punya hak talak. Kalau sudah tidak punya hak talak, tidak boleh menikah. Gitu, nggih? Wonten ngeten niki? Adanya hukum itu yang harus kita pahami adalah karena adanya suatu masalah. Bukan masalah dulu datang baru kemudian hukumnya datang, mboten. Bukan hukumnya datang terus kemudian masalahnya datang, mboten. Masalah dulu ada baru kemudian hukum datang. Sehingga hal yang seperti itu pasti ada terjadi. Sudah ditalak 3. Saya ingat waktu itu saya itu tak lihat terus ada sinetron. Sudah ditalak 3 tapi masih terus. Apa judulnya? Apa judulnya? Jangan ada dusta di antara kita. Itu dulu yang main sinten iku ya. Inneke Kusherawati. Tahu ini ke zaman dulu saya. Karena waktu itu saya memang ingin tahu hukumnya. Karena saya kan syariah bu kuliahnya. Jadi syariah mesti berkaitan dengan pengadilan. Jadi mesti saya ikuti terus. Sampai kemudian yang namanya sopirnya itu tidurnya harus di sofa bawah, tidak boleh tidur di atas bersama-sama istrinya. Andai nikah sesungguhnya yang sudah nikah ridho sama ridho, belum berhubungan suami istri, wafat suaminya, ganti lagi ke suami yang kedua, wafat lagi, belum diapa-apakan, ganti lagi umpamanya, maka sampai habis laki-laki 10 belum bisa kembali kepada suaminya yang pertama karena belum digauli. Itu namanya haram menikahi istri yang sudah ditalak 3. Ya napa sih bu talak 3 niku bu? Gitu. Bagus pertanyaannya. Apakah itu perceraian melalui pengadilan atau cerai yang diucapkan suami sendiri di rumah? Ngoten iki nggih. Ampun berisik nggih, engko meneh nek gak paham ngono terus marang ngono jare durung diajarno ngono nggih, durung dikandani. Oh iya tak gak oleh tak gak ero aku soalnya ya gitu kok nggih. Padahal sudah dikasih tahu. Jadi begini Bu.
Syariat dengan undang-undang hukum negara agak sedikit berbeda tentang ini. Pangapunten, syariat dulu ngeten kan, mboten enten yang namanya kantor KUA. Nggak ada kantor KUA itu. Untuk kemudian memisahkan yang kemudian atau nikah itu dapat buku nih zaman dulu nih mboten enten kantor KUA gak ada. Di mbah kita mawon, jangan jauh-jauh yang ke sana, mbah kita mbah. Kira-kira mbah ya wae dhewe niku yang ibu terus atasnya lagi punya mboten buku itu? Nggak punya. Mbak nggak ada itu. Makanya yang dinamakan talak itu ya berlakunya dari suami kepada istri atau kemudian khulu dari istri kepada suami. Sehingga suami kalau bilang hari ini kamu tak cerai, satu berarti nanti tahun berikutnya 2026 lagi gegeran lagi kamu hari ini kamu tak cerai, itu kan foto sudah. Si perempuan menunggu masa iddah kan ngeden, iddahnya sesuai dengan kondisi perempuan. Kalau masih menstruasi berarti 3 kali kuruk. Kalau sudah tidak menstruasi 3 bulan. Kata contoh kan yang meninggal besok balen mboten enten gitu. Jadi pada saat itu sudah dalam masa iddah ternyata suami kembali lagi kepada istrinya. Kembalinya dengan cara apa? Nanti itu di babnya ada sendiri. Lah terus manten-manten sudah berarti menjadi suami istri lagi. Tapi talaknya sudah berkurang 1. Berkurang 1. Nanti berikutnya di tahun 2026 begitu lagi, balen lagi 2. Nanti tahun 2027 lagi, terus kemudian sudah 3. Kalau sudah 3 di masa iddah sudah harus keluar dari rumah suaminya. Kalau 1, 2 di masa iddah diem aja di rumah suaminya, jangan keluar dari rumah suami. Gitu. Ben dibaleni Bu maksudnya. Iya lah. Biar dibaleni. Tetap walaupun dibaleni lagi dengan cara digauli, talaknya hilang sudah. Terhitung 1, 2 tuh sudah berlaku itu. Nah setelah dibaleni harus hati-hati itu. Jangan sampai itu keluar lagi. Astagfirullahaladzim, Ustaz mau tanya lu nanti. Oke. Umi mau tanya Ustazah. Oke. Gini Ustazah, kadang-kadang kan kita dulu waktu masih muda ya, sering berantem sama suami. Udah terus kalau berantem itu ini banyak temennya tuh yang niku gitu. Selalu bilang aku minta cerai aja gitu. Oh iya. Itu gimana Ustazah? Bu, kalimatnya orang perempuan itu tidak mengandung hukum, ya kan? Kalimatnya istri, ya. Kalimatnya istri itu tidak mengandung hukum. Walaupun sehari si istri itu bilang, wes aku ceraiin saja, aku ceraiin. Suaminya diam aja, ya, mereka aja rusak gitu. Maka tidak jadi itu biasa. Biasa orang perempuan kan ngaten biasanya. Lah itu jangan. Sekarang sudah berilmu itu tidak boleh keluar. Selama orang istri atau perempuan itu bilang, aku minta cerai, ceraiin aku, kata suaminya, iya, maka itu jatuh. Makanya jangan, ini harus dihati-hati. Pernikahan itu sakral. Pernikahan itu diikat oleh mitsaqan ghalidun, jangan dibuat main-main, gitu. Perempuan harus berilmu sehingga segala sesuatunya tertata dengan baik. Ngerti ya, Bu? Jangan bilang begitu, nanti kalau seandainya si suami itu mangkel gara-gara terus bilang begitu, suaminya bilang, ya. Iya, itu mengiyakan kalimatnya istri yang cerai. Itu tadi loh, Bu. Itu namanya kalimat sharih, kalimat yang jelas. Maka itu tidak boleh keluar dari lesannya seorang istri.
Khawatirnya suami tidak paham, bilang iyanya itu mengandung hukum. Selama suaminya diem aja gak ngereken lah, itu berarti tidak apa-apa. Oh iya Ustazah, Nggak apa. Besok lagi jangan bilang gitu ya, Ti. Iya. Sudah tuwek-tuwek Ustazah saiki. Gak payu, podo gak payune. Makasih Ustazah. Nggih. Jadi begitu nggih. Itu tadi kalimat pertama keluar sudah cerai. Kedua cerai, ketiga sudah habis. Habis berarti perempuan harus dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah yang sesungguhnya sudah digauli. Setelah pergaulan pertama itu ternyata suaminya wafat, umpamanya Bu. Sehingga makanya kalau ngoten niku berarti cari yang tua-tua mawon ya. Untuk bisa kembali kepada suami yang lama. Karena meninggal terusan kan gak ada. Meninggal loh, meninggal. Yang tua tadi kan meninggal. Ya sudah. Ternyata yang belakangan lebih enak daripada yang pertama. Uangnya banyak, orangnya sabar, orangnya taat ibadah. Ya sudah, gitu, tak balik. Oke? Ya. Assalamualaikum, Ustazah nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seandainya suami nalak, tapi memang suami itu pelupa. Kadang sudah nalak, terus masa sih aku mau nalak gitu, gimana? Ada kejadian nggak, Us? Lah, Bu, nggih. Lali nggih wonten. Ngelindur nggih wonten. Bu. Makanya ngapunten, itu semuanya difasilitasi oleh syariat. Ada jawabannya semuanya itu oleh syariat. Makanya nanti di babnya talak gitu nggih, biar nggak campur baur jadi satu. Itu nanti di babnya talak akan saya jelaskan. Kalau kemudian dipaksa oleh orang gimana? Saya punya pengalaman. Ada orang yang cerita ke saya, maksudnya minta solusi ke saya. Sudah punya istri pertama, terus nikah lagi istri kedua. Istri pertamanya memaksa si suami, aku harus engkau pertemukan dengan istrimu yang pertama. Nah, dipertemukan, akhirnya ketemu bertiga. Di hadapan bertiga suaminya bilang, istrinya bilang yang pertama, kamu harus menceraikan dia di hadapanku, ceraikan saat ini. Diceraikan oleh suaminya. Hari ini engkau, saya cerai. Ngerti kan? Di depan istri yang pertama. Bagaimana kondisi kalimat yang keluar dari laki-laki itu? Karena ada unsur paksaan dari istri yang pertama. Lah niku nanti ada jawabannya semuanya yang begitu itu yang terjadi. Gitu. Mungkin tapi tolak. Kurang didik gitu loh, diselesaikan dulu ini selain karena dipaksa. Sama dengan karena lupa tadi itu. Lupa wonten Bu. Apakah pura-pura lupa? Apakah memang lupa sungguhan? Wallahu a'lam. Pokoknya kenyataannya adalah beliau bilang lupa. Kan itu? Gegeran Masya Allah, sampai kemudian marah itu memuncak, nggak inget apa yang diucapkan. Nah itu kan termasuk. Sehingga saking marahnya itu di ujung sudah, di puncak kemarahannya, apa yang dikatakan beliau tidak sadar. Padahal itu tadi yang dikatakan adalah engkau sudah bukan istriku lagi, saat ini engkau sudah tak cerai. Rusak kan ngeten. Tapi jalan rusaknya itu karena hal yang seperti itu tadi. Nanti Bu di babnya talak, nggih? Oke. Lanjut, haram menikahi wanita yang sedang berikhram sehingga dia sudah bertahallul dari ikhramnya. Bu jangan salah, banyak orang yang menikah di depan Ka'bah, gitu? Apakah orang menikah di depan Ka'bah itu tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah dalam keadaan berikhram. Andaikan orang umroh itu ihramnya hanya cepat.
ambil mikot, setelah itu berangkatlah ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Umpama setelah tahallul itu tidak pakai pulang ke hotel, berarti posisi pakaian ihram yang laki-laki di depan Ka'bah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, halal sudah. Boleh karena sudah selesai. Hanya saja masih berpakaian ihram, bajunya saja, tapi ritual ihramnya sudah selesai. Yang tidak boleh adalah belum tahallul, sudah menikah, itu yang nggak boleh. Harus menyelesaikan ritualnya. Kalau umroh kan pendek sebegitu itu. Kalau haji yang panjang dimulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, baru nanti setelah itu melaksanakan tawaf ifadah, selesai. Panjang kalau ritualnya ihramnya haji. Kalau ihramnya umroh hanya pendek, sehingga sudah selesai tahallul walaupun masih berbaju ihram, sah nikahnya. Hanya saja untuk menghindari fitnah bagi orang yang melihat, maka gantilah pakaian yang bagus, yang laki-laki jas-jasan dan seterusnya, untuk menghindari fitnah. Fitnahnya gimana? Orang yang nggak ngerti kalau itu sudah selesai tahallul, khawatirnya kemudian haram, nah gitu. Ya Ibu, nggih, harus berarti kita tidak bisa nikah di depannya masjid, di depannya Ka'bah, kudu minggir di belakangnya, melipir ya. Haram orang kafir menikah dengan wanita muslimah. Kafir laki-laki nikah dengan wanita muslimah, haram hukumnya. Artinya harus difasah secara hukum. Difasah itu dirusak, jadi sudah diputus oleh hukum. Saya ulang, kalau perceraian itu datangnya dari suami namanya talak. Kalau perceraian itu datangnya dari istri namanya khulu. Kalau perceraian itu diputus oleh pengadilan namanya fasah. Lah orang laki-laki kafir nikah dengan perempuan muslim harus difasah itu. Nggih. Nggih. Kemarin saya ditanya, kalau seandainya yang laki-laki kafir, yang perempuan muslim, terus kemudian salah satu meninggal, bagaimana hukum pewarisannya? Kalau dalam syariat Islam, kompilasi hukum Islam yang mboten wonten pewarisannya. Itu nanti carinya hukum nggak berarti ke pengadilan negeri. Tetapi bagi orang muslim yang nikah model seperti itu, secara hukum syariat harus sudah difasah, dirusak. Ya napa? Banyak. Maksudnya ngeten Bu. Pada awalnya kita ini kan tidak boleh suudzon kepada orang, gitu. Semodel apapun orang itu kita harus husnudzon kepada orang. Napa? Karena kita ini tidak tahu. Orang itu bisa dilihat adalah dohirnya. Bagaimana dalamnya, hatinya itu kita kan nggak tahu. Terus kita sudah dari awal suudzon, walah itu masuk Islam hanya kepingin menikahi muslimah, kan mboten ansar. Barangkali dengan nanti itu nikah, itu kemudian dia mendapatkan hidayah sampai kemudian muslim secara kafah, solih, kita kan nggak tahu. Tetapi, kalau seandainya ada orang laki-laki yang kemudian nikah dengan niatnya seperti itu, yang salahkan yang laki-laki, kita perempuan kan yang nggak tahu. Karena kan yang namanya niat itu ada di dalam hati, Bu. Begitu dia sudah masuk Islam, ya kita percaya bahwa beliau memang benar-benar masuk Islam. Lah saat ini tinggal ngeten, jenengan kalau jadi orang tua, begitu maksudnya, gitu. Berarti kan aturannya sekarang ngeten, kalau kita jadi orang tua, punya anak perempuan yang mau akan dinikahi oleh laki-laki yang
agamanya beda dengan kita, betul-betul harus kita perhatikan bahwa begitu dia sudah ikrar bersyahadat, maka carikan jalan keluar untuk ngelmoni secara syariat. Jangan langsung menikah. Maksudnya pindah agamanya sekarang, nikahnya besok. Jangan begitu. Kasih waktu. Kalau memang benar-benar kamu senang dengan anak saya, maka saat ini kamu sudah harus masuk Islam. Kemudian di sekolah gitu, diberikan pendidikan agama. Hidayah Allah itu turun kapan, di mana, dalam kondisi apa, kepada siapa, itu kita tidak tahu. Barangkali dengan itu kemudian nanti bisa melebihi dari kita keyakinannya, kekuatan keyakinannya kita tidak tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Ustaz motong. Kalau tadi kan dijelasin laki-laki muslim perempuan muslim kawin dengan laki-laki non muslim. Kalau laki-lakinya muslim kawin dengan perempuan yang non muslim gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Seorang laki-laki itu boleh nikah dengan ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab ini kenapa Bu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini cerdas cermat ini Jadi ahli kitab itu adalah orang yang beragama dengan memakai dasar kitab samawi. Kitab samawi itu kitab yang turun dari langit. Ada berapa Bu kitab samawi ini? Ada 4. 1 Zabur dibawa oleh siapa? Nabi Dawud. Nabi Dawud niku nabine sinten? Nggak gitu, nabinya siapa? Allah. Ya begitu, nabinya Allah kan? Nabinya Allah. Berarti Nabi Dawud itu kitabnya beda dengan kitabnya Nabi Muhammad, tapi ilahnya Allah. Allah, syahadatnya juga la ilaha illallah. Kitabnya turun dari langit, berarti bukan bikinan manusia. Yang kedua kitab Zabur. Zabur itu kan di mau. Jadi sebutno kabeh satu-satu ae, satu-satu gitu. Yang kedua adalah punyanya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa nabinya siapa? Allah. Berarti ilahnya, syahadatnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang ketiga Injil, punyanya siapa? Isa. Nabi Isa nabinya sinten? Allah. Berarti ilahnya Allah. Tiga-tiganya ini bukan bikinan manusia, bukan bikinan Nabi Musa, bukan bikinan Nabi Isa, bukan bikinan Nabi Dawud, bukan. Jadi ini turun dari langit, itulah namanya kitab samawi. Lah yang terakhir sebagai penutup, sebagai penyempurna dari semuanya, Al-Quran, dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabinya Allah. Lah sehingga ketiga-tiganya ini namanya kitab, keempat-empatnya ini namanya kitab samawi, kitab yang turun dari langit. Hanya saja begini Ibu, 4 ini, tiga ini, kalau yang Al-Quran kan sudah jelas, karena Al-Quran itu yang jaga Allah. Walaupun dipalsu model bagaimanapun tidak akan bisa, karena yang jaga itu Allah, karena sebagai penutup. Maka nggak bisa dipalsu. Musailimah al-Kadzdzab itu mau palsu satu surat mau nggak mampu itu, sehingga nggak bisa dia. Lah ini sekarang itu ilahnya tidak Allah, bukan Allah ilahnya. Yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi sinten? Isa. Berarti yang paling berdekatan sebenarnya. Tapi ilahnya ini bukan Allah. Kan nggak sekarang.
Sekarang itu loh, ilahnya kan bukan Allah. Ada berapa ilahnya, Bu? Ada 3. Kan gitu ya? Ada 3. Permasalahannya itu, andai ada perempuan yang ahli kitab, betul-betul memakai dasar kitab samawi yang 3 itu, walaupun bukan Al-Quran, laki-laki menikah dengan ketiganya ini boleh. Laki-laki tapi bukan perempuan. Karena apa, Bu? Laki-laki itu pengendali, imam, pimpinan. Nek sing dipimpin itu kan gampang, Bu. Maksudnya ngeten. Kalau seandainya yang perempuan itu repot kandanane umpamanya, gak bisa dipilangi, ratu ngeyel, maka yang laki-laki kamu terus begitu, selesai sudah. Selesai kan? Tapi kalau perempuan kita nggak bisa memaksa laki-laki. Nggak bisa kita memaksa laki-laki, karena laki-laki pengendali nikah, pemegang pernikahan itu laki-laki. Ngerti Bu? Nah makanya niku, kalau perempuan dinikahi oleh orang non muslim, maka betul-betul dari awal harus diperhitungkan matang-matang. Artinya jangan mau kalau nikah besok masuknya sekarang, berarti dia belum sempat apa-apa, belum sempat belajar, belum sempat tahu apa-apa. Khawatirnya kemudian seperti ibu tadi yang bilang, hanya sekedar ingin mengesahkan pernikahan, lusa setelah nikah itu terjadi, kamu ikut aku apa enggak? Kalau enggak, selesai. Ya nopo. Wes kadung entek wake buruan iku mau, ya kan gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah haram bagi laki-laki merdeka nikah dengan budak. Ini sudah tidak ada perbudakan. Maksudnya ngeten. Berarti laki-laki itu di dalam syariatnya disebutkan medit. Sebenarnya kan ngeten Bu. Orang merdeka menikah dengan merdeka, bahasa saya mahar itu mahal. Kan ngeten Bu. Makanya ngapunten, orang Arab kan maharnya besar-besar. Karena memang sebenarnya ngono menghargai perempuan kan gitu deh, Bu. Lah nek Indonesia kan mboten napa-napa, masih 150 saya klasik. Saya maharnya 150. 150 juta aja enaknya, 150.000. Mboten napa-napa, halal, murah-murahan. Ya jadi gitu. Jadi karena mahal, maka andaikan ada orang merdeka saat itu, kemudian menikahnya sebenarnya mampu menikah dengan merdeka, tapi menikah dengan budak, berarti dia pelit. Nah, gitu loh. Pelit, tidak mau mengeluarkan mahar seharga wanita merdeka. Itu yang dimaksud. Lah bolehnya kenapa? Bolehnya kalau wa lam yastati, jika kamu tidak mampu untuk menikahi atau memberikan mahar kepada orang yang merdeka, maka persilahkan menikah dengan budak. Maharnya kredit boleh, terhutang, muajalan. Hah? Oh iya, nggak apa-apa Bu. Berarti jangan macam-macam sebelum rumah itu kreditnya selesai. Pun ini di perempuan yang haram dinikahi sementara dan haram dinikahi selamanya, berarti sudah selesai. Berarti kalau sudah selesai, ada yang bertanya, peristiwa. Bu, jenengan kedengaran Bu pertanyaannya? Oke, tak sambungkan, jangan khawatir. Tak sambungkan, jangan khawatir.
Ada orang menikah, Bu, laki perempuan. Pada saat menikah agamanya Hindu. Aturan ajaran di Hindu kalau meninggal dunia dikremasi nggih. Bakar. Pada saat di perjalanan pernikahan itu yang perempuan si istri Islam tapi secara sembunyi-sembunyi. Bu, saya sekarang membahas tentang pernikahannya dulu. Tadi sudah saya sampaikan, gitu. Pernikahan jika beda keyakinan seperti itu, bagaimana statusnya secara hukum? Nah, Bapak Bu, loh ya kan, kayak mana? Makanya kalau yang namanya lupa itu ya sepleng ngoten niku lah. Saya ulang. Status pernikahannya, yang satu Muslim, yang satu Hindu. Walaupun yang Muslim ini secara sembunyi-sembunyi nggak bilang ke suaminya kalau beliau berpindah agama kepada agama Islam. Yok nopo status pernikahannya? Apa mau jenenge? Fasah. Hitok jengeling jenenge kita. Fasah. Napa fasah kau? Rusak secara hukum dari pernikahannya loh ya. Lah setelah itu berkembangnya kasus, saat ini istri meninggal dunia, mau akan dikremasi, dibakar. Oleh anaknya dicegah, jangan dibakar karena mama ini Muslim. Urusan pembakaran dan tidak pembakaran itu ngapunten Ibu, ngapunten, naudzubillah min dzalik. Andaikan, contohkan saya, tapi naudzubillah, cuma naudzubillah, saya kemudian meninggal dalam keadaan kebakaran sehingga saya terbakar umpamanya, ada pengaruhnya buatan nanti dengan ruh yang saya persembahkan ke Allah. Kan ngadan saya. Jadi dibakar atau tidak dibakar, selama keyakinannya itu Muslim, ya Muslim sudah. Gitu kan? Kalau manusianya, personalnya, saya sudah tidak membahas tentang pernikahannya. Kalau pernikahannya sudah jelas tadi itu fasah. Tapi personalnya, urusan dibakar atau tidak dibakar, selama orang yang ini tadi kan Muslim sudah yang meninggal ya. Wafat, orang wafat tahu apa? Mau dimandikan, mau tidak, mau dibakar, mau diapakan, mau dibuang ke laut dan sebagainya kan tidak tahu. Itu kan urusannya orang yang hidup. Urusannya orang yang hidup. Maka nggak ada pengaruhnya pada ruh. Selama ruhnya baik, maka ruh itu yang akan berhadapan dengan Allah, bukan jasad. Maka jangan khawatir walaupun orang yang tenggelam di laut, ya Allah ditangisi tidak karu-karuan, suamiku kok tenggelam di laut. Tidak masalah, karena ruhnya. Maka terus kirimi doa, ruh yang bisa menerima, bukan jasad. Jasad dikubur yang nanti dimakan oleh ya, sebentar. Berarti begitu, gitu. Jadi sudah tersiap dua-duanya. Urusan ruh dia tidak bertanggung jawab karena beliau itu sudah meninggal. Yang pernikahannya itu yang harus dibahas. Kenapa harus pakai sembunyi-sembunyi tapi pernikahan ini terus berlangsung? Nah, itu yang menjadikan permasalahan. Oke, dalam. Bukan masalah imamnya, tapi pernikahannya ini rusak sudah. Tapi berinteraksi terus dengan laki-laki yang sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Muspro itu bagaimana ibadahnya? Wallahu alam, yang bisa tahu muspro atau tidak itu Allah. Gitu. Aku ditakokin muspro kok enggak, ini gak iso ngitung. Iya kan kok nggih. Iya, enggak, betul, enggak. Nggih, tapi itu sebentar nggih, ini kok sudah ngacung dari tadi. Ya napa? Assalamualaikum Bu, saya mau tanya yang tentang hulu. Gimana hukumnya kalau di Islam kan ada hulu, tapi waktu saya baca-baca lihat di YouTube. Hulu itu nanti bisa itu apa Bu? Napa? Wanita itu akan masuk neraka, sudah daftar di pintu neraka gitu. Kan katanya tadi di sini ada hulu. Jadi bagaimana syaratnya hulu yang benar itu
apa Bu? Terus kalau misalnya nggak kuat dalam menjalani gitu, termasuk dosa nggak nanti wanita ini Bu? Makasih. Nggih. Jare YouTube kata YouTube, perempuan itu kalau menghulu suaminya maka tidak dapat bau surga, gitu. Kalau seandainya saya yang bilang bukan YouTube, ya ngoten Bu. Kenapa? Itu kalau tidak ada masalah tapi istri menghulu suaminya, ya tidak akan berbau surga. Wong surganya istri itu ada di suami. Lah sakniki permasalahannya numpuk di sini. Lho ngene, gitu. Sakitnya itu di sini. Rasanya sudah tidak kuat. Boleh mboten Bu menghulu? Makanya saya bilang dari kemarin-kemarin dulu, itu kan ngeten pesan saya. Kalau kita sudah mewakafkan diri kita di hadapan suami, apapun itu bentuk suami kita, ngapunten, selama boten KDRT, ini KDRT itu kan remuk hati tepuk gitu. Gitu. Maka Ibu, kalau kita sabar dengan itu, terima dengan itu, konsekuensi hukumnya adalah ridho. Loh kan ngoten sih Bu? Ridho. Kalau itu kita jalani dengan ridho, maka mudah-mudahan Allah mengganti, merubah menjadi lebih baik. Lah, nek pun jenengan gak kuat, gak ridho, itu dipertahankan, tapi kita nggak bisa takdim ke suami, bantah terus ke suami dan lain sebagainya. Iku kok dalane kan tertutup, itu loh Bu. Lah nek sudah jalan itu tertutup, apakah bisa menjadi baik? Kan gitu. Saya tidak menganjurkan orang berhulu. Kalau bisa ayo ridho dengan kondisi itu. Tapi aku remak sendiri Ustazah. Ya monggo, itu sudah menjadi, enggak, itu menjadi pilihan kita. Kan ngoten Bu. Kalau kita sudah terima wis gak apa-apa, wis memang takdir saya dapat suami seperti ini. Ya sudah, saya tak mendekat ke Allah karena tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya kalau sudah kita mendekat ke Allah. Tumpahkan di atas sajadah. Kita nangis ke Allah, ya Allah, apakah ini takdir saya seperti ini? Kalau saya boleh minta, ya Rabb, rubah takdir saya menjadi lebih baik. Saya ridho ya Allah dengan ini. Maka saya minta suami saya, ya Allah, jadikan imam bagi saya. Umpamanya jenengan terus dengan keikhlasan itu terus yang panjenengan panjatkan ke Allah, mudah-mudahan Allah ridho terus kemudian merubah. Kalau sudah jenengan gak kuat itu maksud saya begini Bu, akhirnya kita itu tidak bisa menjadi istri yang baik di hadapan suami. Gak ada ketakziman, itu menghulu boten haram, tidak haram, boleh, karena kita sudah tidak kuat. Kuatirnya saya, dan kuatirnya kita yang kemudian nggak bisa tadi loh, nggak kuat, nggak bisa takdim. Nek nggak bisa takdim itu kan pintu surga tertutup. Idza sallatil mar'ata sholata wa shamat shamaha wa hafizat farjaha. Ridhonya suami itu yang kita minta. Kata Rasulullah, andaikan seorang perempuan itu mampunya hanya sholat fardu saja, gak pernah sholat sunnah, puasanya puasa wajib Ramadan saja dan qadha, tidak pernah puasa sunnah, tapi wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, menjaga farjinya itu berarti menjaga auratnya, menjaga rahasianya, dan taat pada suaminya. Udkhulil jannah haitsu syi'ti, masuklah kamu ke surga lewat pintu mana saja yang kau inginkan. Karena memang di situ surga kita, ngoten lho. Lah nek wis gak iso takdim,
ngapunten gak ngajari elek iki, gak ngajari elek, ngapunten gak bisa takdim pamanya aku tak ganti bojo abe oleh api. Boten Bu, niki guyonan nggih. Bukan sungguhan, guyonan. Masing-masing introspeksi diri, masing-masing memperbaiki diri, beribadah dengan baik, tidak kemudian diliputi oleh suatu permasalahan yang kita nggak bisa menjaganya sampai kemudian rusak semuanya. Bu, nek pun kadung ngoten niku nggih Bu, nggak ada ketakdiman istri kepada suami, anak-anak juga sudah. Wis gak nyaman. Ya napa wong ibu kunci yang ada di rumah itu sudah uring-uringan terus, sudah nggak ada ketakdiman kepada suami. Nanti kalau sudah marah kepada suami, efeknya adalah anak. Nah kan ngeten Ibu. Dengar jawabannya ya. Apakah khulu itu bagaimana hukumnya? Karena ada syariatnya, makanya difasilitasi oleh syariat. Tapi Bu, nek mboten teman-teman ya aja bolak-balik hulu. Ya kan? Intinya kan ngeten Bu, intinya Bu, yang perlu kita sadari adalah begini, tidak ada manusia yang kesempurnaan hanya milik Allah seperti kita. Kita ini ya manusia, perempuan kurangnya banyak dan lain sebagainya. Maka karena kita sendiri adalah orang yang kurang, jangan mencari orang yang sempurna, karena tidak mungkin ada itu. Sampai pun di atas langit yang nomor 7, yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Maka ketidaksempurnaan inilah yang dipadukan menjadi satu. Kekurangan di sini ditambah dengan kelebihannya ini, kelebihannya ini ditambah dengan kekurangannya ini. Itu loh Bu, gitu. Jangan ego yang ditonjolkan Ibu, turunkan ego kita. Apakah kita kalau menurunkan ego itu semakin menjadi orang yang hina? Boten. Bukan hina kita, tapi kita akan menjemput keselamatan diri dan seluruh keluarga. Betul ya Bu? Kan ini mboten enten Bu yang sempurna, enten sempurna ngoten kula nggih kepengin doleki kok. Nggih ta. Nah, tapi karena enggak ada itu loh. Enggak ada. Sama dengan kita juga enggak sempurna. Jadi jangan mencari orang yang sempurna, enggak akan ada. Pasti manusia itu ada kekurangannya. Nggih. Ya. Berdua. Bu, pertanyaan Bu. Senang aku dengan pertanyaan itu nih Bu. Jadi ngerti Bu. Jadi tahu warna-warnanya orang. Suami istri, gitu. Istri ini punya adik. Adiknya perempuan. Disekolahkan oleh suami istri niki, gitu. Dibiayai sekolah dan lain sebagainya. Rupanya adiknya niki karena masih muda, ya kok tambah suwe tambah ayu kan ya. Tambah lama kok tambah cantik, tambah lama tambah cantik, akhirnya dinikahilah oleh laki-laki ini. Jadi itu tadi berarti perempuan-perempuan yang haram dinikahi temporal, insidentil. Karena masih terikat oleh pernikahan dengan kakaknya, adanya dinikahi sekalian. Pun gak akeh-akeh golek mertua kan gitu ya. Mertua satu aja sudah dapat 2. Mertua satu dapat 2. Lah terus qadarullah yang laki-laki ini sakit stroke. Ya Allah, istri solihah dua-duanya Bu, gantian ngerawat, sekali dirawat ini, sekali dirawat ini, dirawat ini, dirawat ini, gantian. Enak gak enak yang banyak yang ngerawat ya.
Pertanyaannya ngeten Bu, apakah laki-laki ini kena azab? Wallahu. Soale Bu, wonten gian yang beristri satu tapi setruk niku nggih wonten. Napa ngoten niku azab Pak? Jadi saya ya enggak tahu. Wallahu a'lam. Penyakit setruk itu bisa solusinya bagaimana? Ya sudah, selesai. Boten, maksudnya begitu menikah dengan adiknya ya sudah rusak pernikahannya itu. Rusak. Lah terus sakniki yo napa wong setruk iku mosok gak ditunggoki. Nggih ta? Dua-duanya. Solusinya ya napa niki? Ceraikan salah satu. Dua-duanya sih maksudnya, ceraikan dua-duanya dulu, baru nanti menikah lagi dengan salah satu di antaranya. Karena begitu menikah dengan yang adiknya secara otomatis pernikahannya rusak. Dadakno dicerai dua-duanya sembuh. Dolek liyane sing luwe ayu. Ndak napa. Bu, niki kisah nyata Bu niki Bu. Mboten dongeng, kisah nyata. Solusinya bagaimana? Cerai dua-duanya. Nah, sudah diceraikan dua-duanya. Setelah cerai dua-duanya, cari lagi yang di luar. Mboten Bu, terserah. Assalamualaikum Ustazah. Sebentar, nih ada yang tanya. Oke. Ya, tambah parah. Pertanyaannya enggak tadi itu setruk wae kok ada atau enggak, tapi saat ini suaminya meninggal. Lah terus mau sampai meninggal itu diapakno Bu? Akhirnya ngeten masokan. Ayo ceraikan salah satu itu atau cerai dua-duanya. Ya boten sakitnya sudah, wallahu a'lam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong meninggal kok. Sudah diapakan orang sudah meninggal. Terus gimana pernikahannya itu? Rusak pokoknya. Dimulai dari pertama menikah dengan dua orang yang masih ada hubungan darah, maka secara otomatis rusak. Lah sakniki suaminya sudah meninggal, berarti dua-duanya kan janda. Ya wis golek dhewe-dhewe malih ngoten mawon. Saniki warisane sing ditakokno agen talak. Karena yang laki-laki ini kaya raya Ibu, warisannya banyak. Kalau secara syariat, tak jawab secara syariat. Kalau secara syariat, karena pernikahan itu dari awal rusak ya sudah, bukan ahli waris wong rusak. Tapi kalau secara hukum negara, hukum negara itu kan ada bukti fisik. Siapa yang punya buku? Negara umpamanya. Andaikan ini laporan ke pengadilan tentang harta, karena hartanya banyak tadi itu miliaran, maka yang punya buku ini bawa ke pengadilan, dia yang dapat. Yang nggak punya buku yang nggak dapat. Ini kalau di hukum negara. Sekarang kalau hukum syariat Ibu, kalau perempuan tadi itu bukan saudara, orang lain, walaupun nikah sir, itu ya ahli waris. Itu kalau hukum syariat. Kalau bukan saudara, karena kalau saudara itu sejak awal dia sudah rusak. Rusak ya sudah rusak dua-duanya. Secara syariat ya dia sudah bukan apa-apanya. Iya.
anaknya kan keturunannya. Anaknya kan keturunannya. Ustazah, saya mau nanya. Assalamualaikum Ustazah. Oh iya. Ya, saya pernah dengar cerai gaib itu apa yang dimaksud cerai gaib? Terus apa itu disyariatkan di dalam Islam? Itu aja Ustazah, makasih. Sampun, makasih. Bu, cerai gaib. Saya jenengan tak tanya dulu. Gaib, cerai ini kenapa, Bu? Gaib ini kenapa? Gaib itu berarti gak nyata gitu loh, Bu. Itu. Jadi bagaimana yang dimaksud cerai gaib itu? Tanpa melibatkan laki-laki atau laki-laki tanpa melibatkan istri. Jadi begini, istrinya kerja di Malaysia, tanpa sepengetahuan istri suami menceraikannya di sini. Atau suami bekerja di Malaysia, ngirim ndak kabar ndak sembarang boten, maka kemudian menghulu di sini tanpa sepengetahuan istri. Suami. Terus napa wau? Mak itu tak tahu yang ditanyakan. Cerai gaib kan itu. Terus bagaimana? Oke, apakah sesuai dengan syariat Islam? Jika itu yang terjadi maka boleh, bisa. Gitu kan dia. Tapi di Islam itu kan ngeten, Bu. Ada yang orang dianggap wafat secara hukum. Difahami nggih? Ada manusia itu yang dianggap wafat. Jadi wafat itu ada dua. Wafat secara hakikat, wafat secara maknawiyah. Secara hakikat berarti jenazahnya ada. Secara maknawiyah nggak tahu dia, gitu, nggak ada jenazahnya. Maka di dalam undang-undang seberapa lama kita harus menunggu orang yang hilang ini? 4 tahun. Jika seorang istri ditinggal hilang oleh suaminya, tapi dia ridho, bahasanya ridho lagi, ridho menunggu, maka menunggunya sampai berapa? 4 tahun. Setelah 4 tahun, hari ini adalah hari yang ke-4 tahun. Maka betul, hari ini hari yang ke-4 tahun, berarti hari ini nanti selesai, besok itu ditambah masa iddah. Besok itu masa iddah, diiddahkan karena ini tadi dianggap wafat secara hukum, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tanpa melihat perempuannya masih menstruasi atau tidak, iddahnya 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari selesai, datang unyu orangnya, maka dada, sudah bukan suamiku lagi, aku sudah ada yang menunggu di belakang. Nah bisa, karena itu sudah hukum yang menentukan. Tapi jika di dalamnya masa iddah suami datang, unyu datang, maka bisa rujuk. Nah gitu, masa iddahnya belum selesai. Di masa iddah suami datang, maka rujuk. Nanti tak jawab, nanti tak gambarkan yang dinamakan talak, gitu kan? Dan itu termasuk gaib tadi. Ngapunten dereng mantun mesti. Halo, tak jawabnya dulu nggih. Pertanyaannya Ibu, apakah itu berlaku untuk suami ke istri atau istri ke suami? Ibu, suami niku gadek nunggu, wonge ilang, wonge ono niku lho Bu, tambah niku mboten napa-napa. Nggih ya Bu. Nggih. Lah napa wong lanang kok dikongkon nunggu petang tahun bareng niku. Niki orangnya adat, tenguk niku tambah boleh Bu. Sik. Jadi ini berlakunya adalah istri menunggu suami, bukan suami menunggu. Wong suami kok kengken nunggu petang tahun Bu. Nikah tidak nikah.
Assalamualaikum Ustazah, mau nanya. Nggih. Aku punya mantu, kalau tidur itu suka ngorok Ustazah. Ya apa Uti? Saya punya mantu, kalau tidur suka ngorok. Kalau kalau istrinya nggak suka kan kalau suaminya ngorok gitu. Tadi tidurnya pisah. Kalau ada maunya aja datang. Itu gimana Ustaz? Assalamualaikum. Bu, yang hadir teng mriki suaminya ada yang ngerok? Ayo dinikmati, wong suami saya yang ngerok. Wes tak enak enten musike, ya kan? Ridho, pancen ya nopo? Enten abu tambane ngorok, aku tak tumbas. Nggih. Lah niki ternyata istri niki gak mau menerima ngoten niku, ngorok wau. Jadi kalau tidur nek ana perlu netok teko. Mbok, itu kan ngoten pertanyaannya. Kalau ndak ada perlunya ya tidur sendiri-sendiri. Satunya di kamar satunya di kamar satunya. Nek sama-sama ridho nggih mboten napa-napa, Bu. Tapi hati-hati lho yo. Ngoten kan nggih? Karena suami kok dibiarkan tidur sendirian nih Bu. Ya kan gitu kan nggih. Hati-hati ndalek meneh niku. Ngapunten. Jadi begitu, kalau seandainya seorang istri itu ridho dengan itu, ya sudah. Tapi kemudian suaminya ridho tidak didampingi saat tidur, kalau ada maunya saja terus kemudian berdampingan, kalau nggak ada maunya tidur sendiri-sendiri. Suaminya ridho Bu dengan kondisi begitu, ya betul apa-apa. Tapi hati-hati ada efek begitu itu, nggih lho, saestu. Makanya yang datang aja, karena yang datang kan yang paham tentang ini. Nek jenengan punya suami ngorok, ayo dinikmati. Ridho dengan ngorok. Ya napa wong mama ngorok kok? Diapakan lagi wong ngorok niku ya gak ndadekno penyakit bagi pelawannya, ndak kan? Nah gitu. Ya sudah, dinikmati mau ngorok ae kok. Iya, gak apa-apa. Ya ngorok, ya ngentutan, betul kenapa? Entah, dinikmati aja. Ridho. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana kalau perceraian itu karena orang tua pihak laki-laki yang menginginkan? Terus? Ya orang tuanya yang menginginkan anak-anaknya karena takut ya bercerai, gimana hukumnya Bu? Ibu, kita orang tua kalau sudah segini-gini niki kita jadi orang tua, gitu nggih? Jadi orang tua. Maka begitu kita menikahkan anak kita, lepas dengan doa dan keikhlasan. Gitu Bu. Ayo dilepas dengan doa dan keikhlasan. Biar anak-anak kita niki dalam mengarungi bahtera rumah tangga diberikan kenyamanan oleh Allah, diberikan jalan yang terbaik oleh Allah. Jangan kemudian kita mengintervensi anak. Karena Bu, anak itu begitu sudah menikah, beliau tuh dua-duanya punya jalan sendiri-sendiri Bu. Yang jalannya ingin diatur sendiri, bukan kita yang ngatur orang tuanya. Andaikan kita sendiri saja, kemudian pernikahan kita ini diatur oleh orang tua kita yang nggak sejalan dengan aturan kita, niku kan mboten eco to Bu. Nggak enak to Bu. Maka jangan mengatur, apalagi mengintervensi anak kita. Sudah lepas dengan doa, lepas dengan keikhlasan, keridhoan. Mudah-mudahan jalannya akan dimudahkan oleh Allah. Niki wonten Bu kasusnya ternyata. Jadi ada suami istri diperintahkan untuk orang tuanya. Diperintahkan untuk orang tuanya mentalak istrinya, menceraikan istrinya. Kalau seandainya alasannya adalah syar'i, maka betul, tidak masalah.
Dan apa alasan syar'inya? Ternyata setelah menikah sama-sama agamanya, begitu sesudah menikah si istri pindah ke agama lain, maka orang tuanya kemudian mengingatkan pada anak laki-lakinya, ceraikan istrimu, ajak dulu ke agamamu kalau dia mau, terus tapi kalau dia tidak mau tetap pada pendiriannya, berbeda agama, keluar dari agamanya, ceraikan. Boleh, karena itu urusan syar'i, gitu, alasan syar'i masuk. Tapi kalau bukan alasan syar'i, contoh ojo gelem nak bojomu turune ngorok ngono, jangan, gitu. Terus umpamanya yang paling fatal lagi umpamanya ngeten, lah iya bojomu kok banyaknya sih belanjanya, kamu kalau belanjai istrimu berapa? 1 bulan 10 juta bu. Lah ibu sama kasih piro nak? 1 juta. Ibunya lo sudah dikasih 1 juta, istrinya dikasih 10 juta, ibunya iri, sehingga kemudian ibunya belanjanya istrimu terlalu banyak, ceraiin. Boleh tak bu? Ngoten niku bu? Ngijarno ta wong niku haknya istri. Wong gajinya suaminya tuh 25 juta. Jangan ngoten, gitu. 25 juta. Ibunya dikasih 1 juta, lumayan, dia nabung bu. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini itu ya sudah didukung aja, didoakan anaknya. Jangan memerintahkan jika tidak sampai pada urusan syariat. Gitu, kita semuanya ibu ini sudah, maka harus mendorong, mengarahkan, mendampingi anak-anak untuk menjadi pasangan-pasangan yang diridhoi oleh Allah. Diajarkan, dicontohi kita orang tua. Ngerti itu? Selesai ya, lanjut ya. Oh masih ada, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ngapunten, ini di luar tema. Di luar tema. Cuman saya selalu pengen nanya ini gitu. Okay. Jadi ini tentang sholat, Ustazah. Sholat. Jadi pada saat kita sholat tuh kadang-kadang kan kita sempat nangis nggih. Okay. Entah ada masalah, entah kita pas doa sama Allah itu kalau kita kan pas sholat, jadi kadang-kadang melar nih, Ustazah. Itu kita usap sama mukena kita boleh enggak? Itu satu. Yang kedua, kalau kita mau sholat zuhur atau asar terutama kan kita tidak boleh bersuara. Cuman pada saat itu kita berada di dalam rumah cuma sendiri, boleh enggak kita bersuara baca Fatihah sama surahnya itu? Gitu. Terus ada satu lagi Ustazah, pada saat sujud itu ada, saya kurang tahu ada hadis atau apa itu yang kalau bisa pas sujud terakhir itu kita berdoa. Nah boleh enggak kita berdoanya sambil dengan bahasa Indonesia? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dibantu nih kalau lupa. Yang pertama adalah kalau kita sholat terus kemudian menangis, mesti ingus iku metu, nggih, keluar. Sani kita tanya dulu, hukume ingus najis napa mboten? Tidak. Karena ingus niku mboten najis, maka keluar saat sujud ngeten iki atau saat berdiri nerotos mriki. Terus ngoten-ngoten kita nggak bisa nafas ngene carane. Nggih, dadi kene niku ya pulau ngoten, sini tuh ya pulau semuanya ngoten, pulau. Pulaunya banyak. Pokoknya yang penting besok niku kalau sudah berpulau-pulau itu mau jenengan pakai lagi mentolo, mboten napa-napa. Wong ndak najis, ya nggak apa-apa. Pakaiin jamaah ke masjid. Terus ngoten-ngoten ditanya oleh temennya, ya apa sih rupae kok ngene? Iki aku ingin nangis sholat, ndak kaya khusuk-khusukan ngene ya tidak. Heeh. Boten apa-apa, karena itu tidak najis. Ingus boten najis. Cuma ya nek enten pulau-pulaunya ya besok ganti ngoten mawon Bu, biar enggak kulit. Gerakannya napa rukune?
Gerakannya boleh kalau tidak berkali-kali dalam satu kali gerakan. Dalam satu kali gerakan itu ngeten Bu, pas iki salat ngeten. Jadi ini kalau Bu ngelape ini kalau rapi ngeten. Lah kan yang ngoten nggih mboten asal Bu, sekali seret mboten napa. Nggih ta? Itu gerakannya. Untuk inggusnya mboten najis, dadi mboten napa-napa. Sing nomor 2, sujud terakhir ada doa. Boleh nggak pakai doa bahasa Indonesia? Boleh asal tidak lisan. Gak lisan itu berarti hati, gitu. Hati. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Madura. Hatinya yang bergerak. Kalau yang dilisankan harus bahasa Arab yang mutawatir, gitu, yang kemudian sudah masyhur dipakai. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa lisan. Tapi kalau bahasa hati boleh. Yang terakhir mau apa Bu? Oh ya, bacaan sholat disir tapi dibaca jahar, betul Bu? Sholat yang sir, yang nggak pakai dilafadzkan dengan keras, ini tuh sholat apa? Dhuhur, asar. Yang jahar, subuh. Niki sholat sendiri di kamar, gitu umpamanya. Ya nang kamar, temu sholanya rumah dan seterusnya. Jadi kan kalau di rumahnya walaupun umpamanya kok kecil, gitu, tetap harus punya privasi untuk ibadah, gitu. Jadi dipasang musola lah kecil-kecilan. Pokoknya entah itu satu sajadah atau seberapa, apalagi kalau rumahnya besar. Rumahnya besar, kamar mandinya besar, gak punya tempat privasi ibadah, niku salah. Ngerti kan? Kudu dipersiapkan ibadah kita, walaupun kita enggak, memang saya itu jamaah kok, ngerti. Jamaah kalau saya enggak punya, lalu sampingnya rumah itu sudah masjid, jadi ya sholat malam ya masjid. Jadi tidak punya, rumahnya satu, rumahnya kecil, nomor 2 sudah berdampingan dengan masjid, jadi ke masjid. Monggo kalau sesekali main ke rumah, monggo. Jadi kalau di rumah panjenengan kalau tidak berdekatan dengan masjid, panjenengan ada privasi ibadah. Lah saat ini sholatnya di tempat musolanya sendiri, di tempatnya sendiri. Ada kesunahan-kesunahan di dalam sholat niku. Jika jahar, maka sunnahnya dijaharkan. Jika sir, maka sunnahnya ya sir. Lah ini kita nggak bisa khusyuk kalau tidak ada suara-suara yang keluar, umpamanya. Jadi bahasanya gitu Bu. Umpamanya Bu. Buatan apa kalau hanya sekedar itu? Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, masa mau tembak sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Lah umpama kalau sampai itu jaharnya, ya tidak merusak sholat, tapi kesunahannya tidak dapat. Gitu? Tidak merusak sholat, tapi kesunahannya nggak tenang, nggak dapat pahala kesunahan nanti jadinya. Gitu. Kalau jahar boleh, tapi masih bolehnya nggak asal terlalu keras. Di musolanya di jalan raya sana kedengeran Bismillah, asal, gitu. Karena perempuan adalah rahasia. Oke. Bagaimana hukumnya seorang yang sholat sambil membaca? Boleh, asal tidak terlalu banyak bergerak. Asal tidak terlalu banyak bergerak. Seandainya baca, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Boleh ayatnya yang dipilih. Awal
mulai sholat sudah dipersiapkan di mana yang mau dibaca, sehingga tidak terlalu bolak-balik, terlalu banyak gerakan seperti itu maka tidak diperbolehkan. Oke, ada lagi sudah. Lanjut, walimah. Walimah itu secara bahasa adalah kumpul. Yang punya diktat dibuka diktatnya halaman 87. Sebab waktu itu berkumpul antara suami dengan istri, didudukkan dalam satu tempat, yaitu namanya pelaminan, gitu. Itu kan walimah itu namanya. Menurut arti istilah hukum syariat yang disebut walimah adalah menyediakan makanan yang disediakan untuk para tamu di saat berkumpulnya atau pada acara pernikahan. Berkumpulnya suami sama istri dalam satu tempat itu tadi. Itu namanya walimah. Dasar hukum walimah, hadis Rasulullah, aulim walau bisyatin. Adakan walimah pada pernikahan itu walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Napa azebu gunane, semua orang biar tahu. Tetangga kanan kiri depan belakang biar tahu bahwa kalau seandainya kita punya anak perempuan, nanti ada orang laki-laki keluar masuk ke rumah itu, dia adalah suaminya. Sehingga gak boleh nikah dirahasiakan itu, biar tidak ada fitnah. Orang ngerasani karena kita kan ngaten-ngaten itu jadinya. Nanti banyak orang yang membahas, loh itu loh kok ada laki-laki keluar masuk di situ. Bukan orang yang bahas nanti jadinya yang salah, kita yang punya keluarga yang salah karena tidak diumumkan bahwa ini sudah menikah. Makanya di dalam hadis Rasulullah, walau bil girbal, adakan walimah dengan menabuh rebana. Jadi biar rame semua orang tahu bahwa ini sudah ada pernikahan di dalamnya. Itu dasar hukumnya. Ngapunten Bu, iki ana takut nikah siri jarang diumumkan. Wong sedene siri kok diumumno gitu. Nah, nek siri diumumno iki ya iklan namanya gitu Bu. Jadi ngeten Bu, sebenarnya di dalam syariat loh nggih, yang dinamakan sir di dalam syariat itu adalah seorang laki-laki menikahi perempuan yang kemudian membuat perjanjian di antara keduanya ini. Laki-laki berpesan kepada perempuan, siapapun di antara keluargamu tidak boleh ada yang tahu. Yang laki-laki juga begitu. Siapapun di antara keluargaku juga tidak boleh ada yang tahu sama sekali bahwa kita sudah menikah. Itu dalam syariat sebenarnya sir itu. Kalau yang kemudian sir tidak dicatatkan di KUA tapi ngundang tetangga kanan kiri semuanya, itu yang namanya iklan, itu sudah pengumuman itu. Nah cuma kalau di kita itu kan masyhurnya kan ngeten masyhurnya, kalau tidak dicatatkan ke KUA namanya nikah sir. Kalau dicatatkan ke KUA namanya nikah sungguhan. Kalau syariat itu sebenarnya kalau nikah itu rukunnya ada 2, ada calon suami, ada calon istri, terus kemudian ada saksi 2, ada mahar, ada sigot, ya sudah sah itu nikah, namanya nikah sesungguhnya itu. Hanya saja dia nggak punya buku, tapi nggak boleh dirahasiakan oleh keluarga masing-masing, betul angsal. Padahal kalau dirahasiakan dari keluarga masing-masing, itu nanti niatnya akan menjadi beda. Ya, oke. Yang mana? Oke. Oke. Waktu walimah itu kapan? Terserah. Jadi walimah itu, entah walimah itu diadakan persis pada pernikahan itu, akad nikah itu jeneng akad nikah Bu, gitu.
ada kalanya dipersamakan atau langsung dilangsungkan dengan akad nikah itu, ada kalanya besoknya, ada kalanya lusanya, ada kalanya sebulan lagi dan seterusnya. Itu tergantung kondisi masing-masing dan uruf kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Jadi ketentuan yang penting di walimah itu tahu bahwa kedua belah pihak ini sudah nikah. Hukum menghadiri undangan yang penting. Hukum menghadiri undangan walimah wajib atas siapa yang diundang secara khusus. Umpama saya mau mantu, tak umumkan di sini. Ibu-ibu, saya mau mantu besok, barangkali panjenengan ada waktu, monggo datang ke rumah untuk menghadiri walimah anak saya, umpamanya. Ini berarti kan undangan secara umum. Maka kalau undangan secara umum ini buatan wajib secara personalnya. Tapi kalau seandainya saya memberikan undangan khusus pada orang, maka ini yang berhukum wajib. Kewajiban ini berlaku selama tidak ada udzur syar'i. Ngerti Bu? Jadi hadis Rasulullah berbunyi, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Bila salah seorang di antara kalian diundang untuk suatu walimah, maka hendaklah ia mendatanginya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Itulah kemudian menjadi hukum wajib jika undangannya personal. Oke, Bu, umpama sebentar, kita jawabnya dulu. Umpama kita ndak kenal tapi diundang, ngerti kan? Orang kampung lu semuanya pokoknya seret nih, kenal nggak kenal diundang semuanya. Lah sehingga kita itu bertanya-tanya, ini siapa ya yang namanya ini? Saya kok nggak pernah tahu namanya ini. Terus panjenengan nggak hadir di undangan itu. Ya boleh saja Bu. Maksudnya tidak menjadi wajib karena kita tidak tahu. Gak kenal, ini nanti berarti masuk pada hitungan udzur karena tidak kenal sama sekali. Cuma, ngerti Bu, kalau kita tetap datang menghadiri itu nggak ada salahnya. Karena undangan untuk walimah itu yang terpenting adalah mendoakan. Karena yang dibutuhkan oleh calon mempelai itu adalah doa. Jare ibu Ela lah, aku kan ngasih makan. Nah, aku kan ngasih makan. Gimana ini? Bentar. Iya, lewat online. Kalau tidak di grup, maaf, online tapi dikasih satu-satu. Nah, ibu dikasih kiriman, berarti itu personal namanya. Kalau di grup itu tidak menjadi hukum wajib. Karena itu sama dengan pengumuman ini tadi kan? Maka hukumnya tidak menjadi wajib untuk menghadiri walimah. Gitu. Nggih. Gak diundang tapi datang karena itu kenalan baik. Jenengan kalau mau datang tunjukkan, ngeten nggih ya. Maaf aku datang karena aku kok gak sampai undang, barangkali lupa orangnya. Karena ini kenalan gitu. Saya mau bilang boleh itu, jenengan kudu sebelumnya itu loh Bu. Jadi begitu datang belum makan, ku jenengan matur dulu ke orangnya. Maksudnya, jadi berarti kalau foto-foto ngaten niku jalan ke pelaminan, nah, jenengan jalan dulu, jangan makan dulu. Iya, maksudnya begitu. Karena ngapunten berkaitan dengan makanan soalnya. Berkaitan dengan makanan. Makanya ngapunten, kalau undangannya itu khusus, personal, tidak ada bunyi sekalian.
Lah terus siapa yang ngantarkan kalau gak ngajak suami saya? Suami kongkon untuk parkiran. Lalu nggih Bu, lah kadang-kadang kita kan ngeten sih Bu, ngapunten. Ini urusan makanan soalnya. Ini urusan makanan. Undangannya loh sekalian, kita punya anak tiga-tiganya kita bawa semua. Jadi jadinya 5. Apa maneh ngoten niku nggawa tepak. Tupperware di bawah. Gak endos niki nggih ya. Jadi hal-hal yang begitu karena berkaitan dengan makanan, maka harus hati-hati. Nggih. Lah itu tadi, kalau seandainya kita nggak diundang, tapi kemudian kita datang karena itu sahabat karib, ya sohib, soulmate, maka jangan muter dulu foto atau nikah di maaf aku kok gak sampai undang lali yo. Iya. Nah, sudah tahu berarti kita makan. Oke, apa mau siapa mana tanya? Sudah ya? Saya lanjut. Syarat menghadiri undangan walimah itu yang pertama adalah walimah diadakan pengundangnya adalah orang muslim yang kemudian di dalamnya tidak ada sesuatu yang haram, yang maksiat, makanan yang haram. Contoh ngapunten, ada loh orang muslim itu yang punya gawe walimah terus pakai tos-tosan gitu. Saya dikai tos-tosan minuman keras. Soalnya saya pernah Bu datang di hotel Yamato itu loh, apa namanya, hotel apa itu? Majapahit. Di situ ternyata begitu masuk tusnya, pulang Bu pas itu. Berarti saya akan menyetujui tentang adanya keharaman kalau saya duduk di situ dan terus sampai pulang. Lah maka itu termasuk udzur syar'i. Atau kemudian walimah di situ diadakan ngapunten ono orkesnya biduannya itu segini tuh bajunya, terus joget-joget menikmati, tapi kita duduk sambil andaikan kita tidak datang adalah itu termasuk udzur syar'i karena ada sesuatu hal yang kemudian dilarang oleh syariat. Kalau kita bawa suami kita ke situ duduk bersama, yang dilihat betul kita Bu itu. Iya. Oke, berikutnya adalah tidak didahului oleh undangan yang pertama. Punten. Kita hari Ahad dapat undangan itu 5 undangan itu. Ya, undangan 5. Undangan pertama, undangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Iki ketok sing wonge soge, iki kok souvenirnya bagus. Ini undangan yang keempat. Maka saya akhirnya menghadiri undangan yang keempat. Padahal ada yang lebih dulu yaitu undangan pertama. Jika sudah didahului oleh undangan pertama, maka yang harus didatangi duluan adalah undangan yang pertama. Apapun kondisi orangnya. Gitu. Pertama enggak kenal, kedua enggak kenal, ketiga kenal. Berarti 3 itu yang didatangi. Karena itu tadi kalau enggak kenal maka kita kemudian menjadi orang asing di sana. Kalau kita enggak kenal kan ngeten. Kalau kenal maka undangan yang pertama yang harus didahulukan. Tidak boleh undangan segitu banyaknya dipilih salah satu di antaranya. Nggih? Nggih. Seandainya saya diundang, saya nggak bisa hadir, terus saya titik. Ngeten Bu. Karena zaman sekarang itu ngapunten nggih, undangan itu ada ono angpone ya kan. Jadi yang diharapkan datang itu itunya. Wong gak teko alhamdulillah makananku utuh. Gitu kan? Makananku utuh. Jadi titik ini berarti ya boleh tambah seneng orangnya yang jadi karena makanannya butuh nantinya, itu kalau kita titik.
Jadi Ibu, kalau saya pesankan tentang penjenengan semuanya, kita walimah itu kan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah karena anak kita sudah ada yang menghibah atau sudah ketemu dengan yang dihibah kalau laki-laki, kan ngoten nggih? Jadi kita mengadakan walimah itu dalam rangka mensyukuri itu, menunjukkan bahwa pada semua masyarakat, tetangga, kanan kiri, depan belakang bahwa anak kita hari ini sudah diadakan akad nikah. Tujuan utama adalah itu, tujuan utama jangan kepada apa iki jenenge buan, gitu. Jangan kepada buan. Urusan buan itu datang itu nanti ada yang bawa, monggo persilakan. Tapi bukan itu, sampai kemudian itu menjadi utang piutang boten angsal. Jangan kemudian pikiran kita buan itu menjadi akad utang piutang. Didelok loh, lagi kok bawa sekian, saya kemarin dulu bawa sekian, dicateti Bu. Matu-matu karena gak cocok ditelepon, sampean wingi bawa piro nang aku. Ada. Lah itu mboten angsal, karena yang namanya bawa ini adalah keikhlasan. Perkara sekarang kita bawa segitu, nanti orangnya balik ke kita ndak bawa segitu, ya sudah, wong kita ini mensyukuri nikmat Allah, anak kita laku kok. Gitu ya. Bukan karena ingin mencari bubuan. Makanya itu sudah harus ditanamkan di dalam hati pada saat berwalimah. Jadi kita mengadakan walimah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, menunjukkan bahwa inilah anak kita sudah nikah, menghantarkan anak kita untuk mengarungi kehidupan barunya yang tadinya baru sendiri dan ikut ke orang tuanya, sekarang sudah menata kehidupannya sendiri dengan pasangannya. Maka kita iringi dengan berbagai macam apapun yang menjadi tanggung jawab kita selaku orang tua. Setelahnya itu sudah iringi dengan doa. Doa Ibu. Oke Mbak, mana? Berarti walimah selesai Ibu. Besok pertemuan yang akan datang berarti sampai pada tolak. Tolak bahasa Indonesia ini talak. Sebelum kita akhiri, maka kita berdoa dulu. Yang pertama, setiap kali kita pertemuan kita mendoakan Bu Emil, karena Bu Emil ini adalah sponsor, sponsor jamaah kita ini terselenggara. Mudah-mudahan beliau disegerakan untuk pindah Surabaya. Beliau punya proyek-proyek yang mudah-mudahan proyeknya ini lancar, sehingga dengan lancarnya proyek beliau, jamaah kita tetap eksis terus berlangsung sampai pada akhir hayat kita masing-masing. Terkhusus Bu Emil, mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Bu, sponsor juga. Kita banyak punya seragam itu dari Bu Sri. Nggih Mbak niki nggih. Nah, Bu Sri Saryani, ngaten ta ini? Beliau saat ini melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan umrohnya lancar, tidak ada kendala apapun, selamat, sehat, bisa kembali pulang bersama kita, kumpul kembali untuk bertalim bersama-sama, dan mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh mabrurah, makbulah, amin. Khususan ila Pusri Saryani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang ketiga adalah minta doa kesembuhan untuk Bu Nurul Kamariah dan Bu Mary yang sekarang beliau mengalami ujian cobaan dari Allah berupa sakit. Tapi kita harus yakin bahwa jangankan sakit yang berat, kita kena duri di jalan mawon, itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sakitnya atau dengan penyakitnya ini Bu Nurul dan Bu Mary seluruh kesalahan dan kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkhusus Bu Nurul Kamariah dan Bu Mary, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi ya Rabb, ishfi ya Rabb, ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfi Bu Nurul Kamariah ya Allah, ayasfi Bu Nurul Kamariah ya Allah, ayasfi Bu Nurul Kamariah ya Allah, ayasfi Bu Mary ya Allah, ayasfi Bu Mary ya Allah, ayasfi Bu Mary ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir adalah karena ini bulan Agustus kita semuanya merdeka adalah di bulan Agustus. Kita tinggal merasakan enaknya. Yang bersusah payah ini adalah semua para pahlawan. Karena itu akan menjadi terhormat kalau kita kemudian berdoa untuk mendoakan semua pahlawan yang telah gugur, yang berjuang mati-matian untuk merdekanya bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan sampai sekarang kita bisa melaksanakan taklim dengan enak, hidup ke sana kemari tanpa ada halangan, rintangan dan seterusnya. Maka kita berdoa bersama, mudah-mudahan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semuanya, yang telah mempertahankan negara ini sehingga menjadi negara yang merdeka, mudah-mudahan semuanya kesalahan kekhilafannya sebesar apapun itu diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan apa saja yang menjadi amal ibadahnya sekecil apapun mudah-mudahan diterima menjadi penghapus dosanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa adabin nar. Allahumma la takhrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.